Shalom saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur di mana pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan memberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kami mau disapa oleh firman-Mu. Sehingga dengan sabda firman-Mu, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengingat Tuhan di sepanjang kehidupan dan pergumulan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus berulang kali menjelaskan tentang hikmat dari Allah sungguh berbeda dengan hikmat yang berasal dari dunia. Rasul Paulus memutuskan sendiri dalam pemberitaan Injilnya bahwa ia memberitakan Injil tidak memakai hikmat dan retorika yang berasal dari dunia. Paulus mengkritik jemaat Korintus tentang kebodohan mereka dalam memahami Injil bagi manusia. Sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam salib Yesus yang dapat kita baca pada perikop sebelumnya. Status jemaat yang dipanggil oleh Allah, yakni orang yang bodoh, juga dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang berhikmat. Orang lemah dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina juga dipilih oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 hingga ayat 29. Hal demikian dipilih oleh Allah bukan berarti mengindahkan orang yang memiliki kelebihan. Namun Allah mau mengingatkan supaya tidak satu orang pun di antara kita bermegah akan dirinya, namun hendaknya tetap bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, dengan pemaparan Rasul Paulus ia ingin menunjukkan bahwa orang yang memakai hikmat dunia, maka hidupnya tidak dikuasai oleh roh Allah yang diberikan Allah dalam hidupnya. Karena jika kita mengandalkan roh pemberian Allah, maka kita akan tahu apa yang telah dikaruniakannya kepada kita. Orang yang selalu mengagungkan hikmat yang berasal dari duniawi, maka statusnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni roh ilahi yang harus kita pakai supaya kita memahami mana yang baik dan tidak baik di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita selalu mengandalkan roh Allah di setiap apapun yang kita lakukan, kita rencanakan, dan apa yang akan kita putuskan. Agar dengan mengandalkan roh Allah, maka hikmat ilahi dapat bekerja atas diri kita. Roh Kudus memampukan manusia rohani untuk menilai segala sesuatu, karena dia melihat dunia dalam terang Injil yang dinyatakan oleh roh Allah. Kita hanya bisa menerima hikmat Allah ketika kita menerima roh Allah masuk ke dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih mengetahui hikmat Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Karena itu, biarlah roh Allah menuntun setiap langkah hidup kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami dan memberikan kami roh yang menjadi penuntun, yang senantiasa memberikan petunjuk arah yang baik. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya
sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami tetap mau untuk mendengarkan suara-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Agar apapun yang boleh menimpa di dalam kehidupan kami tidak akan lengah, kami tidak akan takut karena ada Tuhan Allah yang selalu menjagai dan menyertai kami dengan bimbingan daripada Roh Tuhan. Segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun kami berada dan apapun pekerjaan kami, jauhkan kami Tuhan dari serangan virus COVID-19 ini. Sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami di saat kami pulang, melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan di dalam keadaan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.